Shalom, Jua-jua, salam sehat anak-anakku, permata, rudang-rudang gereja Tuhan. Dan di bulan kemerdekaan kita ini juga, saya sapa kita dengan salam merdeka buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita lagi untuk menyatakan kerinduan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga mendapatkan kebenaran firman-Nya untuk kita hidupi dalam kehidupan kita. Dan kali ini kita masih boleh melakukan PA kita, sekalipun PA kita masih kita lakukan secara online, menyikapi secara bijaksana keadaan kita ini supaya secepat mungkin rantai penularan virus COVID-19 bisa diputus. Dan bersabar kita untuk melakukan PA kita dan tetap semangat. Mari kita mulai PA kita hari ini. Terlebih dahulu kita menaikkan pujian kita dari kitab Denden kita, kitab Dendenta nomor 293 ayat sada ras telu. Kita bersatu di dalam doa. Toto kita. Bujur o Bapa sini surga iseken kami man bandu, sebab iberikan kamka kesempatan man kami gunan cidahkan ketedehan hati kami guna ngerembakkan diri ku kam bagepe endatkan kebenaran katandu si jadi gelemen man kami bas peralinan kegeluhan kami endah. Bapa sini surga, anam gia pak salit dengan pergumulan kami, perbibian kami, sehubungan ras virus corona. Tapi lae ngabati kami, guna banci ngelakukan PA kami. Anam gia PA kami bas paksenda harus dengar ilakukan kami. Lah kami pulung-pulung ras teman-teman kami bagi biasana. Tapi pada hudau dia ingin kami kundul, tapi sadakap ukur kami ras ketedehan hati kami, guna permuliakan kami, bagai pendatkan kebenaran kata doa. Bapa, yoga kami kata idur pustaka si badanari. Rasi cubakan kami ngerenungkan sahara renungan sisakan man kami kerinana. Kesahandu si badia nampati kami, guna ngasup pendatkan kebenaran kata doa enda guna ipakin kami bas kegeluhan enda. Padahal kami kerana perukan kami silangan atendu, ras kerina si nganggu kami. Kamlah ngeranaman kami ngosikap kerina ngalokan kebenaran kata handu. Reh kami kukam, ibas Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Permata yang dikasihi Tuhan, rudang-rudang gereja, firman Tuhan yang menjadi bahan PA kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 71. Mazmur pasal 71 ayat 1 sampai 18. Silakan membuka Alkitab kita dan saya membaca bahasa Karo supaya kita lebih kaya untuk memahami
nats kita ini. Tanggung jawab taka guna melestarikan bahasa Karonta, maka sengaja campur-campur kami kalau kita lupa bahasa Karonta. Dia mungkin lebih banyak saya pakai nanti bahasa Indonesia dalam renungan kita. Sinen Alkitab dulu naku, silakan berbahasa Indonesia silakan, dan saya baca dalam bahasa Karo. Bagenda disuratkan. Man bandu aku cicio, oh Tuhan, olah aku pelepas italukan, bebaskan min aku sebab bujur kap kam, dengkehkan min aku janah pulahimin. Kamin jadi inganku cicio si aman, dengan jadi bentengku sin teguh. Kamkap kecionku ras pertahananku. O di batangku pulahimin aku ibas kalak jahat. Ibas kuasa kalak jahat dengan si kejam nari. Kamkap pengarapanku man bandu kap aku ernalem kitik-kitik kunari. Mulai tubuh kundube kukam aku ertunande. Ikawalindu aku mulaikin ibas pertin nande kunari. Maka lalap kam kupuji. Geluhku jadi usihan menterem kalak, sebab kam kap pengawalku si megegeh. Lalap kam kupuji, kemuliandu kuberitakan gedang-gedang wari. Tupung aku ngometua olah min buang du aku, olah aku itaring kendu adinggo keri gegahku. Sawab ibunuh imbangku atena aku, icakap kena aku dengan erpekat ia. Nina engkau itadingkan di bata ia, ota elis jenar si tangkap ia, seolah nai bolit sinampatisa. O di bata olah kam dauh ibas aku nari, o di batangku pedas min aku sampati, italukan dengan ikernepkanlah kalah sinerang aku. Igombangi dengan ijuru kenalah aku kalau sincilakakan aku. Tetap kam lalap pengarapanku. Janah reh usurna kupuji kam. Kini ulindu kuturikan gedang-gedang wari. Dengan ngerana karena keselamatan si brekendu. Amin nape lakal tertak-taki. Tuhan kupuji perbahanandu sindisa. Kebenaran dengan saateku kupubelin. Kitik-kitik kunari ia jarindu aku o di bata. Janah seh ngayak genduari kuturikan perbahanandu si mencin. Genduari o di bata, aku engkau metua dengan ubanan. Olah kal aku tadingkan, temanilah aku. Maka ngasup aku urmomo, karena kuasa ras kini bisandu, mankrina kesusuren si nandangi reh. Inilah nats kita, anakku yang kukasihi dalam nama Yesus Permata. Dan PA kita hari ini, renungan kita dikaitkan dengan dalam rangka hari ulang tahun Zaitun. Dulu kita sebut dengan lanjut usia. Hari ini sudah secara persekutuan kategorial kelompok usia orang tua kita yang di atas 60 tahun disebut Zaitun. Anakku yang kukasihi. Jadi dalam rangka ulang tahun Zaitun ini kita mencoba menyelami perasaan orang tua kita yang sudah lanjut usia bersama dengan pemazmur yang juga menyatakan diri sebagai orang yang sudah tua ini, kala singgo metua katanya anakku. Kenapa ini? Satu kalimat saya ungkapkan buat kita sebagai perenungan. Kan ungkapan bahasa Karo itu dalam bentuk doa sekaligus dalam bentuk berkat, doa permohonan. Salah satu kata pasti diucapkan bahkan ketika orang menikah baru dalam pestanya langsung disebutkan cawir kametua. Cawir kametua, jumpa bulan, jumpa matahari, dalam berarti jumpa anak diberi anak laki. Cawir kamu tuh sangat mencari, gitu kira-kira anakku yang kukasihi. Hanya saja kadang-kadang direspons, ya kalau masih dalam kemudahan diucapkan seperti itu, ya oke saja, enak-enak saja menerima ungkapan itu cawir metuan.
Tapi justru yang unik adalah ketika orang yang sudah mendapatkan usia yang lebih lanjut, ketika disebutkan, mujua-jua bulang, mujua-jua nek iting karo, mujua-jua 3.000 dan seterusnya diungkapkan itu. Aku cawir kamu tua. Biasa sekali direspon katanya dengan uen aku olah metuasa, katanya anakku yang kukasihi. Cawir kamu tua, kita bilang sama nenek kita, sama bulan kita. Uen aku ujur olah metuasa, katanya. Di banyak kalimat ini ada apa ini? Rupanya semua orang ingin mendapatkan umur yang panjang, tetapi berbarengan dengan umur yang panjang itu seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang justru seperti diungkapkan oleh banyak juga nats di Alkitab kita, nats di Alkitab juga, yang menyatakan bahwa ketika umur sudah tua, pendengaran sudah berkurang, penglihatan juga makin rendah kualitasnya, bahkan pengecap juga seperti itu, perasa juga seperti itu, ingatan juga banyak yang sudah berkurang dan sebagainya. Lalu secara fisik penyakit sudah mulai ada dalam body orang yang sudah tua, rematik lah, asam lambung lah, mah dan seterusnya lagi. Maka kadang-kadang umur yang tua itu diidentikan dengan suatu keberadaan dengan kesengsaraan. Sengsara itu secara realitas, secara umum. Dan ada juga kekhawatiran yang lain, pada orang tua kita adalah ketika sudah umurnya sudah panjang, gedang umurna, kadang-kadang yang mereka khawatirkan adalah jangan-jangan nanti anak cucuku merasa terbeban dengan keberadaanku. Sinanggel dengan bahasa Karo ini anakku. Merasa terbeban dengan keberadaanku. Malah tadi diungkapkan tadi cawir kamu tua, nek karo, cawir kamu juga iting, cawir kamu 3.000 biring. Itu ungkapan buat nenek kita yang perempuan. Cawir kamu tua yang bulang. Uwe olah cawirsa, katanya tadi. Inilah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi mereka. Maka seturut dengan ini, mari kita selami perasaan orang tua kita bersama dengan pemazmur tadi. Tetapi pemazmur yang dalam ungkapannya itu mengaku sudah mendapatkan umur yang panjang, dia menghadapi realita yang kita sebutkan tadi. Secara fisik kurang, dan tantangan, rintangan, bahkan jangan-jangan cemoohan, bahkan jerat juga, musuh semakin kuat merongrong dia, menyerang dia, begitu gambarannya. Tetapi pemazmur ini, anakku yang kukasihi, mencoba mengemukakan pengalamannya itu semua dan dalam rangka berserah kepada Tuhan. Tuhan sumber kuatku, begitu kira-kira yang diungkapkan. Maka dari ungkapan ini, anakku yang kukasihi, mari kita selami ada apa di orang tua kita, ada apa di orang-orang yang sudah mendapat umur yang panjang. Tetapi bermasa pemazmur kita berbicara tentang orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Di natsnya di awal-awal dia sudah menyatakan, man bandu aku cicio, oh Tuhan, olah pelepas italukan. Bebaskan min aku sebab bujur kap kam, dengkahkan min aku jana pulai aku, kamin jadi inganku cicio si aman, dengan jadi bentengku si teguh, kam kap kecionku ras pertahananku. Mengapa ini? Sekali lagi secara fisik dia tidak mampu lagi. Tapi secara pengalaman dia mengaku bahwa Allah yang berkuasa dan Allah yang setia memberikan pertolongan, dan yang dia ungkapkan itu adalah penyerahan diri supaya Allah lah yang menjadi pelindungku. Supaya dialah yang menjadi pelindungku, gunung batuku. Itu sering diungkapkan oleh pemazmur.
Berikutnya, di bantangku pulai menaku ibas kalak jahat, ibas kuasa kalak jahat dengan si kejam nari. Yang artinya bahwa tantangan hidup ini rupanya bukan hanya kepada orang muda, tapi juga kepada orang tua. Dalam kondisi fisiknya yang katakanlah makin lemah tadi, dan ternyata tidak mengurangi tantangan dari pihak pelaku kejahatan. Secara realita juga kadang-kadang memang orang tidak lagi berpikir dua kali kalau seandainya ada yang mau merampok orang yang sudah tua, mereka mungkin sepele melakukannya dan menganggap itu akan, yang artinya ya bukan soal itu yang paling sederhana, yang artinya bahwa tidak berkurang tantangan hidup bagi seorang orang. Ini perlu kita selami, itu perselami. Artinya anakku yang kukasihi, bahwa dalam mengalami tantangan hidup ini, problem hidup ini, jangan berpikir bahwa pergumulan anak-anakku permata sebagai orang muda yang paling besar. Orang tua yang masih muda, pergumulan mereka yang besar. Tidak. Tapi bersama orang tua kita bersama-sama menghadapi. Ada tantangan, ada serangan dari penguasa kejahatan dalam kehidupan ini, anakku yang kukasihi. Ini perlu kita selami, sehingga ini nanti kita rindukan supaya kita mampu memberikan hormat dan menyatakan kasih kepada orang tua kita yang sudah mengalami perjalanan hidup yang kita belum alami, anakku yang kukasihi, supaya orang tua kita itu nanti kita tempatkan sebagaimana Tuhan kehendaki. Di Taurat juga, dan itu terus berlaku sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus juga, prinsip hidup menghamati orang tua, hamati orang tua itu bukan hanya ayah ibu kita, tapi juga ayahnya ayah kita, ibunya ibu kita, ayah ibunya orang tua kita juga adalah termasuk orang tua kita, anakku yang kukasih. Jadi supaya kita bisa menaruh hormat kepada orang tua kita, termasuk yang sudah zaitun tadi, anakku yang kukasih. Mari kita selami bersama kehidupan mereka, sekalipun inilah menang orang tua kita. Mereka sudah mengalami masa muda dan masa tuanya. Kita masih, anakku permata, hanya sebatas mengalami masa muda, belum mengalami masa tua, bukan. Tetapi ternyata dalam hal problem hidup ini kita sama-sama menghadapinya, dan oleh sebab itu kita tempatkan juga mereka sebagai kawan sekerja kita mengalami kehidupan ini, dan menempatkan mereka seperti Tuhan kehendaki adalah sebagai orang yang kita hormati, sebagai orang yang kita hargai, sebagai orang yang dalam tanda petik kemuliaan memang dikasih kepada Allah, tapi rasa hormat dan kemuliaan itu kita berikan juga kepada orang tua kita. Bukan hanya orang tua ayah ibu kita yang secara langsung, tapi juga kakek, nenek, orang tua dari orang tua kita itu juga adalah orang tua kita, anakku yang kukasihi. Nah, berikutnya sekali lagi dia ungkapkan bahwa kamkap pengarapanku manbandu akur nalem. Janah pengalamannya menyatakan bahwa kitik-kitik kunari aku sudah mengalami itu. Anakku yang kukasihi, secara psikologi mari kita tangkap ungkapan pemazmur ini. Benar, dia sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, tapi ada tersirat di sini bahwa yang menjadi sumber kekuatannya dan andalannya adalah Tuhan. Pertanyaannya, anakku, tidakkah pemazmur ini punya anak dan cucu? Ada. Pasti ada. Tetapi mengapakah dia bersandar kepada Allah yang menolong dia dari sejak kecil? Nah, inilah ungkapan iman percaya mereka mengalami apa yang Tuhan kerjakan. Tetapi jangan silap dalam bentuk perenungan, bukan ponis, bukan menjudge kita sebagai orang muda. Jangan-jangan memang orang tua kita justru tidak mendapat apa yang diharapkan dari anak cucunya. Ini perenungan anakku yang kukasih. Jadi ini nanti yang perlu kita tangkap di sini menjadi renungan kita, bahwa ya puji Tuhan jikalau orang tua kita, kakek nenek kita bersandar kepada Tuhan, tapi menempatkan Tuhan menjadi sumber pengharapan mereka, andalan mereka. Tetapi jadilah perpanjangan Tuhan itu
untuk menyatakan pertolongan kepada orang tua kita. Jadi kalau bahasa Karawangnya entah nugu-nugu iya karena sudah perlu ditopang mereka chickennya itu. Anakku yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah artinya kita menjadi alatnya Tuhan, perpanjangan Tuhan untuk memenuhi apa yang menjadi kerinduan orang tua kita ini. Tuhanlah pengharapanku. Allah lah kamu inganku cicio. Engkaulah gunung batuku. Dari engkaulah aku mengharapkan segalanya. Tapi jadilah kita menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasihnya Tuhan itu kepada orang tua kita, anakku yang kukasih. Lalu berikutnya masih kita tangkap ini, selami hatinya orang tua, ada kerinduan supaya hidupku menjadi teladan, geluhku jadi usihin manterem kala. Sekalipun memang alasannya karena engkaulah yang sumber kuatku tadi di bahata si mereka. Tapi ada kerinduan menjadi usihan. Nah ini jadi problem buat kita juga memang aku. Tapi dalam kebenaran firman Tuhan kita bisa melakukan pendekatan dengan itu dengan baik. Artinya apalah? Sebagai orang tua, adalah sangat positif sekali bukan? Kalau dia rindu untuk diteladani. Rindu untuk diteladani. Tetapi kadang dilema buat kita bahwa dekade kehidupan kita memang berbeda. Ini memang harus kita terima realita, anakku yang kukasih. Dekade orang tua kita hidup dalam zamannya sedemikian rupa. Mungkin permata hari ini nggak kebayang, sulit mengerti kalau pada nenek kakek kita ini justru dalam menuju sekolahnya harus jalan kaki 7 km. Gak kebayang buat kita, bukan? Nah, dan seringkali dalam kerinduannya untuk menjadi teladan tadi keluar dalam kata-kata, adik kami naik katanya, kalau kami dulu jalan kakinya. Kalau kami dulu, dan kata-kata ini kadang-kadang memberi kekesalan buat kita. Dongkol ya rasanya dengar kata-kata seperti itu. Tetapi tangkaplah anakku bahwa sebenarnya kerinduan mereka supaya mereka diteladani. Hanya kita memang harus bijak. Teladan apa yang harus kita tangkap pada orang tua kita, sehingga bukan kekesalan yang kita ungkapkan dalam ungkapan-ungkapan orang tua kita tadi. Ya, yang pasti orang tua kita, kakek nenek kita sudah punya pengalaman hidup, dan satu kerinduan mereka untuk menjadi teladan dalam pengalamannya itu. Anakku yang kukasih, maka kita harus belajar bijak untuk menangkap apa pesan yang disampaikan kakek nenek kita dalam rangka meneladani dia. Kadang-kadang simpel kali kita menjawabnya. Itu kan dulu bulang, itu kan naik kata bilang. Langsung saja kita kadang mudah meresponnya, anakku ya. Tapi tangkaplah bahwa inilah karena pengalaman mereka mengandalkan Tuhan cukup luar biasa. Mereka rindu untuk diteladani. Jadi mungkin secara praktisnya berbeda, tapi secara prinsip pada orang tua kita ada teladan yang harus kita tangkap. Maka ini belajar kita bijak supaya bukan kekesalan, tapi tetap rasa hormat itu, Muhammad itu tetap kita berikan kepada kakek nenek kita ini, anakku yang kukasih. Dalam ayat 9, tupung aku ngometua ola min buangdu aku. Ola aku itaning kendu adi yang keri gegahku. Inilah ungkapan orang percaya dan mengandalkan Tuhan. Tapi di balik sana kita sebagai orang muda, anak-anakku permata, saya mungkin sudah enggak termasuk lagi orang muda mungkin, anakku yang kukasih. Tapi ternyata inilah ungkapan dan ini positif, tidak ada salahnya anakku, tidak ada salah ungkap ini. Tupung aku ngometua olah min buang doaku, olah kal itaning kendu adinggo keri gegahku. Ya. Tetapi di balik ungkapan positif sebagai orang beriman ini, kita kan harus menangkap naku sebagai orang muda. Dalam arti tadi kan ada ungkapan di depan itu, cawir kamu tua bulang uwe naku tapi olah metuasa. Mengapa? Karena satu kekhawatiran mereka bahwa mereka menjadi terbeban, mereka menjadi beban.
Nah, kita-kita ini anak cucunya menjadi terbeban dengan kondisinya yang sudah tua itu. Boleh jadi. Yang artinya kadang-kadang mungkin realitas secara hidup kita tidak berhak menjudge, kita tidak berhak menghakimi siapapun aku. Tapi realita kehidupan jangan-jangan memang terabaikan orang tua kita. Sehingga ungkapan ini ya memang semakin deras diungkapkan, ya semakin baik. Tapi kita yang memahami keadaan itu, bukankah sekali lagi boleh menjadi perpanjangannya Tuhan untuk memberikan, menyatakan kasih Allah itu, sehingga para orang tua kita tidak merasa terbuang, tidak merasa terabaikan, tidak merasa tersisihkan. Ini PR kita hari ini. PR kita sebenarnya ini hari ini, supaya kita mampu menempatkan orang tua kita sebagai orang yang sudah punya pengalaman, menjadi saksi kehidupan, bukan saksi hidup, menjadi saksi kehidupan anakku. Sekali hari saya ungkapkan, sekali hari ku katakan dan bantah, nggo metua iya nggo nanamina kita langga, di nggo muda iya nggo pernah kita sangana kam permata, sangana muda dengar begitu anakku yang ku kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ini catatan-catatan perenungan buat kita. Jadi ungkapan ini cukup luar biasa ya. Dan ada dalam tanda petik seolah-olah perasaan kekhawatiran, ketakutan, tapi sebenarnya sudah menyelesaikan persoalan dengan bersandar kepada Tuhan. Tapi dia memperhadapkan dirinya dengan realita yang ada seperti tadi, yaitu bahwa masih ada musuh, masih ada orang yang mengejar-ngejar dia begitu dia tangkap anakku yang kukasihi. Nah, maka olah kamdau ibas aku nari. Jadi anakku yang kukasihi dalam nama Yesus, maka secara ringkas boleh kita tangkap bahwa orang tua kita itu yang sudah mendapat umur yang panjang, kita boleh mendapat teladan dari dia bagaimana dia bersandar kepada Tuhan. Tapi sebagai orang yang bersandar kepada Tuhan di umur tuanya, sekali lagi bersama-sama mereka kita masih ada dalam pergumulan hidup kita, sejauh kita masih menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia yang fana ini, menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali, hari yang kita tunggu-tunggu. Anakku yang kukasihi dalam nama Yesus, kita bersama-sama orang tua dalam pergumulan ini. Dalam ungkapan-ungkapan orang tua tadi kepada Allah yang kita sembah itu adalah sesuatu yang cukup luar biasa secara positif. Mari kita teladani. Tapi dari balik ungkapan itu, mari kita tangkap, selami hati orang tua kita itu. Sekali lagi, pasti Tuhan juga memang tidak akan pernah mengabaikan, membuat tersisih, membuang, istilahnya sih, dia akan pernah membuang, tapi tetap mengasihi orang tua kita. Tetapi hari ini anak-anakku permata tampil sebagai cucu-cucu dari orang tua kita ini yang secara fisik masih kuat dan punya pikiran yang cemerlang, dan semua yang kita miliki ini kita boleh pakai untuk menjadi alatnya Tuhan menyatakan perlindungannya kepada orang tua kita tadi. Ini yang luar biasa ini anakku yang kukasihi dalam Yesus. Jadi pergumulan orang tua kita ini juga adalah menjadi pergumulan kita dalam arti perenungan. Kalau pemazmur di sini memang selesai dia menyerahkan kepada Tuhan, tapi ungkapannya itu kita boleh tangkap apa yang boleh kita lakukan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ayat terakhir langsung saya lompat. Genduari odibata aku memetua dengan ubanan. Olah kalau aku tadingkan temanilah aku, maka ngasuh aku ermomo karena kuasa ras kini bisandu mankrina kesusurun sinenangire. Anakku yang kukasihi, beri kesempatan kepada orang tua kita itu untuk menyatakan pengalamannya hidup takut akan Tuhan, bersandar kepada Tuhan itu. Ya, kalau saya sudah sering melayani orang tua kita, anakku, pengalaman saya memang ya, kalau kita dengan perasaan kemanusiaan kita yang kita andalkan ke depan, ya boleh juga bosan. Mengapa? Ya, cerita mereka kadang-kadang sudah berulang-ulang. Ya, minggu yang lalu bercerita itu juga. Seminggu lagi kita bercakap-cakap dengan dia juga, itu juga. Tapi anakku yang kukasihi, mari kita sediakan diri kita ini menjadi wadah bagi orang tua kita untuk menyalurkan tanggung jawabnya, bukan rasa tanggung jawabnya, tanggung jawabnya untuk menyatakan, dan kita secara bijak, secara bisa menangkap pesan
dari orang tua gitu sekali berulang-ulang seperti tadi, kadang-kadang bikin kesal. Ya, kesal ini menyikapinya yang mungkin salah, aku tidak wajar kalau kita kesal terhadap orang tua kita. Kita harus bijak menangkapnya. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Ya, saat ini ibadah-ibadah kita secara online. Orang tua kita boleh saja merasa terabaikan karena kadang-kadang kita lupa bahwa mereka tidak bisa pegang itu Android, buka YouTube dan lain sebagainya, boleh jadi. Apalagi live streaming, mereka tidak punya akun Facebook dan seterusnya. Akhirnya dalam kondisi ibadah-ibadah online ini, jangan-jangan orang tua kita justru merasa terabaikan. Makanya olah aku buang kendu katanya tadi. Ya, Tuhan pasti dengarkan, tapi catat aku sebagai orang muda, anak-anakku permata boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan perhatiannya Tuhan kepada orang tua kita. Dan terakhir saya tutup nats ini. Memang dalam rangka ulang tahun Zaitun ini, maka kalimat yang menyatakan hormatilah ayah ibumu, orang tuamu, maka umurmu akan diberikan Tuhan panjang di negeri yang dijanjikan kepadamu. Artinya maka Muhammad orang tua termasuk nini bulang nini turun tandai, bukan hanya yang punya garis keturunan langsung dengan kita, tapi semua orang tua kita itu tua-tuan tanda kerina lah mencela Muhammad kita manbana. Dan ketika kita Muhammad, ini bukan teologi sukses naku, tapi firman Tuhan berkata, berarti kita menempatkan diri pada kehidupan dengan janjinya Allah. Karena Allah yang berjanji, ketika engkau hormat kepada orang tuamu, aku akan memberikan umur yang panjang di negeri yang kujanjikan kepadamu. Kata dibata. Maka dalam rangka ulang tahun Zaitun Endah, mari sidalankan tanggung jawab lebih Muhammad kita menurang tuanta. Olah perukurta si baba, jangan kedagingan si baba. Jangan-jangan orang tua kita juga sudah aromanya pun gak enak kita rasa. Aku itu menggambar. Belajarlah untuk menyikapinya dengan bijaksana. Kata-kata namulih-ulih jerusur. Tapi belajar kita menangkap apa yang mulia pesankan untuk diteladani, itu pasti memang dia punya pengalaman untuk yang berharga untuk dibagikan bagi kita. Belajar kita, anakku. Kata-katanya si mulih-ulih nai, ya, dan kami nai katanya itu. Kesal sebetulnya kadang-kadang kalau kemanusiaan kita yang kita kedepankan anakmu. Tapi kalau dengan persekutuan dengan Tuhan, pasti kita boleh tangkap teladan apa yang boleh kita. Maka dalam bahasa ilustratif saya katakan bahwa pada hakikatnya sebenarnya orang tua kita itu, nenek kakek kita itu, orang-orang sudah lanjut usia di sekitar kita itu adalah aset yang sungguh luar biasa berharga buat kita, naku. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tapi pasti pengalaman mereka luar biasa boleh kita tangkap, anaknya aku kasih. Selamat menyatakan rasa hormat kepada Tuhan, dan bersama-sama orang tua kita, mari kita naikkan lagu pujian kita, hanya kau milikku di surga, bersama orang tua kita. Coba kita selami nyanyian ini bersama dengan orang tua yang mau kita hormati dalam kehidupan kita, anak yang kukasih. Hanya kau milikku di surga, kita menjadi nyanyian kita.
terima kasih Bapa di surga atas renungan yang boleh kami terima, mengingatkan betapa orang tua kami sudah menyatakan kesaksian hidup hanya memiliki Engkau, hanya Engkaulah sumber kekuatannya, pengharapannya. Dan di tengah-tengah masih adanya tantangan kehidupan, pergumulan kehidupan, orang tua kami senantiasa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dan dalam kerinduannya untuk diteladani oleh karena pengalamannya Bapa di surga. Terpuji Engkau kami boleh mendapat renungan ini, dan kami mampu menempatkan diri dan melakukan tanggung jawab kami, rasa hormat kami dalam perbuatan kami kepada para orang tua kami. Ajar kami arif bijaksana untuk menangkap semua kebaikan-kebaikan Tuhan melalui orang tua kami di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Seperti biasa anakku yang kukasihi, dalam PA kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dalam menyerahkan persembahan syukur kita ini, kita naikkan pujian kita dengan judul lagu Kasih Setiamu, Kasih Setiamu yang kurasakan. Mari kita bersatu di dalam doa, reto kita berdoa. Ujur Bapa, ibas PA kami Singo Banji Redalan Aldo Mukuli. Ras rikutkan kesaksian orang tua kami, nini tudeng, nini bulang kami, kalak singgondatkan umur si gedang isi keleut kami. Iidah kami ras igejapkan kami para kelengate duman isi pe Bapa, termasuk igejapkan kami. Maka ngatakan wujur kami manbandu subuh arah persembahan kami. Guna kemuliaan gelarndu tentu pe guna kini ulin kerajaan guna persadan kesaksian ras pelayanan. Senario pengendes kami bukam karena kegeluhan kami, radukan orang tua kami ras kerina kalak si kelingi kami. Gelah ibas penugu-nugu ras membabaindu, ibas napat kesahlu sebadia ilakokan kami aktivitas kami KIPE ibas keleng atendu saja. Lalu bagai tentu guna kemuliaan gelarndu kinuliman kegeluhan kami janah jadi pasu-pasu iban kami ulih na kusikal kami termasuk man orang tua kami singgosa itu. Cenari Bapa toto kami kukam gelah gerejandu pedas banci irdalan bagi singgonggona anem dia genduari pelabu kurang kesempatan man kami gunan cidahkan ketutusan hati kami ngerembakan diriku kami. Tapi enda kita nanti kami gelah pulih keadaan enda labu saja gereja handu tapi bangsa negara kami radukan rakyat sinteram enda. Maka pasu-pasu kami kerina
kebijakan sidalankan kami, subuk menjaga protokoler kesehatan sianturkan pemerintah kami. Pas pasukam kalak sirani basce subuk orang-orang medis. Jam kami ya Tuhan gelah olah terkena penyakit, tapi semangat ia sehat mujah-juah radu kencabuna, si sakit ipa palam dan kampe. Cenari Bapak Ibas paksenda secara khusus sertoto kami kukam, karena saitun persekutuan kategorial kalak singundatkan umur si gedang tengah-tengah gereja Ambo. Papa priakan ukur orang tua kami katori pasape, berikan kesehatan kejuah-juahan semangat. Man nini tudung nini bulang kami kerinana pe, umur singgom gedang pe lang kurangi kriana. Janah ajari kami guna berikan semangat man orang tua kami. Janah umputan kegiatan kami berikut na pendesan kami kubas tandu. Degahkan pertoton kami, alokan persembahan kami. Isakan kami ku kami bas Kristus Tuhan kami. Singgo ngajari kami pe ertoto ning kami meras-ras ertoto. Oh Bapa kami sini surga, kelarandu pebadiamin. Rahmin kini rajandu, selamin perhatian di bas dunia nda begini surga. Berikan men kami akan cukup beswaris ndah endah. Alami min salah kami, bagi alami kami salah kalak pak kami. Alamin kami Bapa kami kubas percobaan, tapi ulangilah kami idur silat nari. Sebab kami kap subada kini raja, ras kuasa, ras kemuliaan, si degan-degana. Amin. Pe antang gedung, jajua, salam sehat buat anak-anakku permata. Dan salam merdeka buat kalian semua sampai bertemu lagi di kegiatan kita berikutnya. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.